Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru dan di sini ada kabar gembira dari Prof Nunu Suryani. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini kita akan kembali melihat data peserta guru lulus passing grade pada tahun 2021 yang tidak sempat terakomodir ya, tidak diakomodasi semuanya mendapatkan penempatan. Di sini kita bisa lihat rekan-rekan ya, mungkin ini agak kecil ya teksnya. Ini ada 65.000 sekian. Namun dari 65.000 ini alhamdulillah itu sudah berkurang rekan-rekan ya, karena dari yang 127.715 ternyata sudah mendapatkan penempatan sebanyak 130.000 sekian. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi sudah ada pengurangan dari 65.000 ini. Nah, selanjutnya dari sisa 65.000 ini, 65.000 ini kan atau 60 ribuan ini, alhamdulillah ini ada kabar gembira dari Ibu Nunu, info terbarunya, di mana rekan-rekan yang tidak mendapatkan penempatan atau P1 ini, yang tidak mendapatkan penempatan ini, alhamdulillah akan diprioritaskan dalam rekrutmen seleksi P3K di tahun 2023 ini, yang saat ini sedang berlangsung penginputan atau pengusulan formasinya di aplikasi informasi. Nah, kita bisa lihat secara lengkap. Ini kebetulan informasinya Rabu 22 Maret. Begini mekanisme seleksi P3K Guru 2023. P1 tanpa penempatan bisa bergembira. Nah, itu rekan-rekan ya. Oke, kita coba cek bersama-sama. Ini adalah Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunu Suryani mengungkapkan mekanisme seleksi P3K Guru 2023. Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek, dalam hal ini Ibu Nunu Suryani mengungkapkan total kebutuhan guru P3K 2023 sebanyak 600.286. Jadi ini ada 600 ribuan rekan-rekan ya. Selain itu, pemerintah berencana menyelesaikan ada 62.645 guru lulus passing grade. Nah, tadi kita bisa lihat datanya, itu sebenarnya ada 65.000 sekian, namun terjadi pengurangan karena bertambahnya jumlah peserta P1 yang mendapat penempatan. Sehingga yang tersisa berdasarkan pernyataan dari Ibu Nunu ada 62.645 atau P1 yang tidak mendapatkan penempatan. Kebutuhan guru P3K tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Jadi jelas rekan-rekan ya. Jadi di sini jelas sekali dikatakan P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Ini terang Dirjen Nunu dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan atau Portadik pada tanggal 21 Maret rekan-rekan ya. Jadi ini disampaikan langsung kepada media. Dia mengungkapkan seleksi P3K Guru ini akan dilaksanakan secepatnya, mengingat proses pemberkasan nih P3K Guru 2022 akan dimulai April sampai Mei. Nah, ini juga buat teman-teman yang sudah lulus wajib tahu. Jadi teman-teman silahkan di-share ya, dimana pemberkasan nih P3K Guru akan dimulai pada bulan April. Ya, bulan April itu sampai dengan bulan Mei. Proses pemberkasan NIP-nya. Dengan akan selesainya proses rekrutmen P3K 2022, maka pengadaan baru bisa dimulai. Jadi tidak salah jika estimasi yang pernah disampaikan oleh pihak BKN itu dimulai pada bulan Juni, rekan-rekan ya. Karena NIP untuk yang sudah lulus di tahun 2022, formasi 2022 itu akan selesai pada Mei 2023 pemberkasannya. Jadi tidak menutup kemungkinan Juni sudah bisa dibuka lagi rekan-rekan ya. Karena di sini jelas juga dikatakan dengan akan selesainya proses rekrutmen P3K 2022, maka pengadaan baru bisa dimulai. Dirjen Nunu mengungkapkan pihaknya sempat ditanyakan mengenai Permenpan RB nomor 20 tentang pengadaan P3K di instansi daerah tahun anggaran 2023. Apakah masih bisa dijadikan rujukan untuk seleksi P3K Guru 2023 atau akan diganti baru? Jika dibikin Permenpan RB baru, ujar Nunu, otomatis waktunya akan lebih panjang. Karena ini aturannya harus mulai digodok lagi
saat ini rekan-rekan ya, kalau Permenpan baru lagi, sehingga memengaruhi jadwal rekrutmen. Nah, ini juga masuk akal ya apa disampaikan oleh Bu Nunu. Jika Permenpan RB nomor 20 tersebut diubah, otomatis jadwalnya akan molor. Kami berpikir kalau dibuat Permenpan RB baru lagi akan makan waktu panjang. Saya informasikan seleksinya dibuka Oktober dan ini terlalu lama. Nah, kalau seleksinya Oktober ini terlalu lama, nah, katanya. Jadi kalau misalnya ada Permenpan baru, bisa saja Oktober baru dimulai seleksi P3K ini. Untuk mempercepat rekrutmen P3K 2023, tambah Dirjen Nunu, maka Permenpan RB 20 tahun 2022 tidak diubah. Nah, ini ya, jadi info sampai hari ini dari Ibu Nunu, Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu tidak berubah rekan-rekan ya. Ini masih menjadi rujukan, di mana P1 atau peserta yang lulus passing grade itu masih menjadi prioritas. Artinya seleksi P3K Guru 2023 menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi 2022. Bagaimana mekanisme seleksi P3K Guru 2023? Dirjen Nunu menyampaikan ada 3 cara. Jadi ini beda ya, ini untuk 2023 nantinya yang baru. Seleksi penempatan guru lulus PG atau P1. Penempatan guru yang telah lulus PG pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya adalah guru lulus PG pada seleksi P3K 2021, yaitu honorer K2, guru non-ASN sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Ini yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, ini kembali ada seleksi kesesuaian atau verifikasi rekan-rekan ya. Seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan di mana kompetensi profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya adalah guru K2, guru honor negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Jadi tetap sama rekan-rekan ya. Nah, di sini untuk seleksi P3K 2023 tetap menggunakan pertimbangan kompetensi profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ingat ya, di sini guru honorer negeri yang masa kerjanya sudah mencapai 3 tahun itu juga akan masuk dalam mekanisme verifikasi ini. Jadi cukup mengecek dokumennya. Ya, intinya sama persis dengan di tahun 2022. Jadi teman-teman yang di tahun 2022 dengan masa kerjanya baru 2,5 bulan misalnya, semoga saja pada rekrutmen P3K 2023 dibuka itu sudah mencapai 3 tahun atau bahkan sudah lebih. Nah, rekan-rekan ya, artinya ketika teman-teman sudah mencapai 3 tahun, maka rekan-rekan itu hanya di verval dokumennya. Ya, seperti pada teman-teman yang sudah alhamdulillah mendapatkan penempatan di tahun formasi tahun 2022. Yang ketiga adalah seleksi tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Pesertanya, nah di sini kembali diungkapkan, pesertanya adalah guru honorer negeri yang minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik. Minimal 3 tahun, 3 tahun ke bawah. Seperti itu rekan-rekan ya. Karena kita tahu dalam seleksi P3K 2022 kemarin, yang mana jika dia sudah mencapai 3 tahun maka tidak dites. Tapi jika dia misalnya 2 tahun 11 bulan, nah, maka dia itu masuk dalam kategori seleksi tes atau P4. Untuk P1 tanpa dites lagi, sedangkan P2 dan P3 saya belum tahu karena mereka kan tidak dites kompetensi teknis, manajerial. Mereka hanya diobservasi dan pemerintah daerah yang bikin rankingnya. Jadi jelas ya, terkait P2 dan P3 itu terkait urutan nilainya, perankingannya itu adalah kebijakan dari pemerintah daerahnya. Dirjen Nunu mengimbau para guru P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai ini apa ya? Mei atau apa ini? 2023 ini ada TIFO rekan-rekan ya. Jadi intinya untuk teman-teman yang P1 silahkan persiapkan dokumennya. Jika misalnya ada kesalahan di dokumen-dokumennya silahkan diperbaiki. Dan buat teman-teman yang sudah lulus, alhamdulillah di sini tadi disampaikan April sampai Mei itu adalah proses pemberkasan. Jadi dimulai April sampai Mei pemberkasan NIP P3K-nya. Jadi rekan-rekan itu sudah bisa dikatakan menjadi ASN P3K jika NIP-nya sudah terbit. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Silahkan di-share kabar baik ini kepada rekan-rekan semua, karena yang tak kalah penting di sini selain daripada P1 juga adalah teman-teman yang tidak perlu dites.
dalam bentuk seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.